Sekarang kita akan melanjutkan mendengarkan firman dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 13. Ini adalah pembahasan terakhir dari tema yang sangat penting, yaitu jangan membunuh. Mari sebelum kita mendengarkan khotbah, kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, kami memohon berikanlah kami hikmat yang dari Tuhan, sehingga dengan kelimpahan yang dari firman, kami mengerti bagaimana menjalani hidup di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan tolong hamba-Mu yang hina ini, biarlah apa yang dia katakan menyukakan hati Tuhan, dan apa yang menyukakan hati Tuhan itu diwujudkan di dalam kehidupan yang juga menyenangkan hati kami. Biarlah firman-Mu memimpin kami, sehingga kami menjadi hamba yang tunduk kepada Tuhan, yang sudah mengasihi kami, dan yang rela menyerahkan dirinya bagi kami. Tuhan berkatilah saat di mana kami dipertemukan dengan Allah yang berfirman. Berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema jangan membunuh, di baliknya ada begitu banyak kisah yang dipadatkan di dalam frase jangan membunuh. Kenapa jangan membunuh? Karena manusia itu penting bagi Tuhan. Di dalam kisah penciptaan, manusia diberikan nafas oleh Tuhan menjadi makhluk yang hidup. Ini sudah kita bahas di dalam khotbah yang lalu. Tuhan membagi His inner self, dirinya yang dalam, dia bagikan kepada makhluk yang dibuat dari tanah liat ini. Tuhan mencintai manusia, tetapi iblis membenci manusia. Tuhan memandang tinggi manusia yang rendah. Iblis memandang rendah manusia yang ditinggikan oleh Tuhan. Tuhan melihat manusia tersesat dan rela berkorban untuk tarik balik. Dan iblis mengorbankan manusia demi targetnya menghancurkan kemanusiaan. Maka ada iblis yang mau merusak manusia. Ada Tuhan yang dari awal mencintai, menghargai, dan melindungi manusia. Di dalam Alkitab ada kata yang dipakai untuk nama Tuhan yang adalah El Shaddai. Engkau adalah El Shaddai. Apakah arti El Shaddai? El Shaddai adalah Allah yang punya jiwa memperhatikan semua umat yang dia cintai, seperti seorang ibu yang memeluk anak dan menyusuinya. Anak kecil masih bayi yang masih perlu disusui, itu tidak punya apapun selain beban bagi orang-orang sekitar. Seorang ibu harus pelihara anak ini. Kalau anak ini menangis tengah malam, dia mesti bangun dan mesti tangani apapun yang membuat anak ini mengalami kesulitan. Jika dia mengalami perasaan tidak enak di dalam fisiknya, dia tidak tahu apa yang terjadi, dia cuma bisa menangis. Lalu seorang ibu akan tangani apa yang salah dari anak ini. Seorang ibu tidak dapat faedah apapun yang berkait dengan hal praktis jika ibu itu memandang kehidupannya sebagai ibu secara pragmatis. Apa untungnya punya anak? Gak ada. Apa dampaknya punya anak? Orang pragmatis akan mengatakan tidak ada. Itu sebabnya negara Amerika adalah negara yang sangat-sangat ada dalam keadaan bahaya dikutuk Tuhan. Karena mereka begitu pragmatis. Mau menikah? Mau. Mau punya anak? Tidak. Mau hubungan seks? Mau. Mau mengandung? Tidak. Maka aborsi terjadi dengan level yang sangat mengerikan. Sejak orang-orang mengizinkan legalisasi aborsi, dan di dalam keadaan orang perempuan menganggap kandungan adalah bagian tubuh yang boleh dibuang, sudah 63 juta bayi yang dimatikan, dibunuh melalui aborsi. Saudara, ini level sangat mengerikan. Kenapa begitu mengerikan? Karena sifat pragmatis, untung rugi diri. Apa untungnya punya anak? Aku ingin menikmati hidup, menikmati karir, menikmati kondisi yang baik. Beberapa tahun yang lalu ketika kami KKR regional di daerah Manado, mungkin tahun 2010 atau 2011, kami tanya kepada beberapa sekolah, jawabannya mirip. Tolong Pak, khotbahkan tentang keluarga. Saya tanya, ada apa, masalah apa?
Mereka mengatakan perempuan-perempuan muda sekarang tidak ingin punya anak. Kenapa tidak ingin? Punya anak bikin mereka tambah gemuk. Punya anak bikin mereka punya tubuh tidak secantik ketika masih muda. Saya mengatakan hanya orang kafir yang punya pandangan pragmatis, yang tidak menghargai keadaan seorang ibu. Sekarang kita banggakan, lihat sudah pernah melahirkan tapi badan tetap seperti anak muda. Itu omong kosong. Bukan kebanggaan. Seorang yang mempunyai ciri motherhood jauh lebih mulia daripada orang yang membanggakan kecantikan. Ini sudah dikatakan di dalam kitab Amsal. Kecantikan adalah sia-sia. Tapi orang pragmatis kafir tidak pernah mau dengar hal ini. Terus pikirkan tentang puji-pujian seperti yang dialamatkan kepada artis yang kelihatan cantik. Saudara, di dalam satu film, saya belum pernah nonton, tapi saya baca buku tentang filosofi di dalam film. Ada sebuah film di mana seseorang diberikan kemampuan melihat, maaf kalau saya salah ya, karena saya tidak nonton filmnya, ini film lama. Kemampuan melihat orang lain di dalam keadaan asli. Waktu dia lihat ada poster seorang foto model pakai baju yang bagus. Orang bilang, wah cantiknya orang ini. Begitu dia lihat, dia kaget. Dia lihat muka monster yang mengerikan. Oh, dia bilang ke temannya, kamu lihat apa di sini? Oh, aku lihat ada perempuan cantik. Kok aku lihatnya monster ya? Lalu dia jalan-jalan, dia kaget. Banyak orang-orang yang dipuji oleh orang dunia, yang dia lihat itu monster. Ada laki-laki tampan, wajahnya begitu bersih, dan begitu tampan. Orang sebelahnya mengatakan, lihat itu pria tampan sekali. Begitu dia lihat, dia kaget. Aku cuma lihat monster. Ternyata dia diizinkan melihat inner beauty yang tidak ada pada orang yang punya ekspresi beauty yang bagus. Saya tidak bilang yang cantik pasti jahat. Mungkin kebanyakan, tapi enggak lah. Yang di sini harusnya enggak, semoga. Nah, tapi saudara yang mau ditekankan adalah, mari belajar lihat dari sudut pandang Tuhan. Karena sudut pandang Tuhan itu real dan berpengharapan. Sudut pandang dunia ideal dan penuh kepalsuan. Enggak ada pengharapan. Kalau engkau cuma lihat dari sudut pandang dunia melihat, engkau tidak mungkin mengerti apa itu keindahan sejati. Nah, maka ketika kami dengar bukan cuma dari status sekolah, dari kebanyakan sekolah mengatakan, sekarang orang tidak mau hamil, perempuan-perempuan gak mau mengandung. Kalaupun mengandung harus ada jaminan badannya tidak berubah. Apa gunanya hal ini? Maka saudara, di dalam nama Tuhan El Shaddai. Apa arti nama ini? Nama ini mencerminkan keindahan seorang perempuan yang memberi tubuhnya untuk anaknya. Karena ada anak, tubuhnya tidak sebagus dulu. Karena ada anak, kecantikannya tidak seperti yang dulu. Tapi Tuhan tidak mau disebut seperti seorang gadis. Allah adalah Allah yang cantik seperti model, tidak. Allah adalah Allah yang indah seperti seorang perempuan yang wajahnya begitu cantik, badannya begitu bagus, tidak. Tuhan mengatakan namaku El Shaddai. Apa artinya? Seperti ibu yang menyusui anak. Yang beri diri untuk anak. Itulah the true beauty. Itulah kecantikan sejati. Saudara, saya ingat apa yang dikatakan oleh seorang pengkhotbah. Saya dengar khotbah ini dari satu video khotbah di internet. Dia mengatakan, hai laki-laki, engkau belum mengerti apa itu pernikahan sampai engkau menjadikan istrimu standar kecantikan. Waduh, susah ya. Kok bisa begini? Gimana caranya jadikan istri standar kecantikan? Bukankah standar kecantikan itu hal yang ideal? Itu pikiran Platonis. Kalau Platonis pikirnya begitu, ada yang ideal, lalu suruh apa yang ada di sini confirm to that ideal. Tapi orang Kristen tidak begitu. Orang Kristen memikirkan tentang realitas ciptaan Tuhan di dalam peran, fungsi, dan juga pengharapan penebusan. Nah, maka orang Kristen harus lihat lain. Kecantikan bukan apa yang dunia lihat. Siapakah Allah? El Shaddai. Apa arti El Shaddai? Di dalam terjemahan bahasa Indonesia kurang akurat, Allah Maha Kuasa. Bukan. El Shaddai tidak berarti Allah Maha Kuasa. Lalu El Shaddai artinya apa? El Shaddai artinya adalah Allah seperti ibu yang menyusui. Waduh, itu gambaran kok lain dengan kuasa? Memang. Lalu kenapa jadi kuasa? Karena orang menafsirkan Shaddai di dalam kata dasar yang berarti payudara. Tapi orang berpikir salah, sehingga kata yang sama digambarkan sebagai perisai dada. Jadi siapakah Allah? Maha Kuasa, ada perisai dada berperang. Tapi gambaran ini salah.
El Shaddai adalah Allah yang seperti ibu menyusui anak. Maka coba pikirkan gambaran ini. Seorang anak dipelihara oleh mamanya. Anak itu tidak pernah punya konsep ideal tentang perempuan. Lalu lihat mama dan mengatakan, "Mama, you are overweight. Mama, kamu kurang cantik. Mama, kamu tua." Mana ada bayi begitu? Bayi cuma tahu ini mamaku. Begitu digendong sama orang lain, nangis dia. Bahkan sadisnya papa yang gendong juga tetap nangis. Anak cuma tahu mamaku adalah segalanya. Kenapa? Karena di dalam pelukan dia, aku mendapatkan the true beauty. True beauty itu dari mana? Dari ada korban. Makin ada rela korban, makin keindahan digambarkan. Nah itu sebabnya ketika seorang bayi dipeluk oleh ibunya, lalu ibunya menyusui, pada waktu itu ada gambaran tentang Tuhan yang mau pelihara umatnya, walaupun dia harus korbankan dirinya. Dari dirinya lah umatnya bisa hidup. Kalau dikatakan umatnya hidup dari hasil bumi, tapi saudara bisa lihat gambaran bahwa untuk hasil bumi dihasilkan, Tuhan kerja menopang. Untuk orang Israel nanti diselamatkan, Tuhan kerja menjadikan dirinya korban. Nah maka ini prinsip penting untuk kita memahami bagaimana manusia dihargai. Manusia dihargai karena Tuhan memberi diri bagi manusia. Tuhan mencintai manusia. Tuhan mengorbankan dirinya supaya manusia bisa bertahan, bisa ditopang di dalam segala kondisi real yang dihadapi sekarang. Saudara, hilangkanlah konsep manusia sempurna dan Tuhan baru sayang manusia sempurna. Tuhan mencintai kita sekarang di dalam kondisi yang sangat penuh dengan keterbatasan, kondisi yang sangat penuh dengan kerusakan karena dosa. Tetapi Tuhan tetap memilih untuk mencintai, menopang, dan seperti ibu menyusui anaknya, demikian Allah mencintai umatnya. Nah maka saudara, ketika dikatakan jangan membunuh, saudara akan mempunyai gambaran yang sangat-sangat besar tentang Tuhan yang cinta manusia, lalu mengatakan wajar ada perintah jangan membunuh. Kenapa wajar? Karena kalau Tuhan sangat mengasihi, saya tidak berani lakukan apapun untuk menghancurkan apa yang Tuhan kasih. Satu kali Bapak Pendeta Stephen Tong berikan kepada kami satu koleksi arlojinya yang sangat dia hargai. Ada saya, ada beberapa rekan hamba Tuhan. Lalu kami lihat, saya lihat, wah bagus ya. Saya langsung pakai di pergelangan. Saya lepas jam saya pakai jam itu. Bagus ya, foto-foto lagi. Setelah itu rekan saya juga lihat, saya buka, saya kasih dia pakai, dia foto-foto. Setelah itu dia buka, dia mau kasih ke satu rekan lagi. Lalu Pak Tong dengan tenang, dengan sabar mengatakan, itu jam sangat saya hargai. Saya pun belum pernah pakai. Saya kaget. Arloji itu nggak pernah dia pakai, saya pertama pakai. Lalu yang teman ketiga nggak jadi pakai, lalu mengatakan ini dua orang keterlaluan. Padahal dia pun hampir pakai. Waduh, langsung saya jaga baik-baik. Pak, maaf saya sudah pakai. Pak Tong cuma senyum bilang gak apa-apa. Lalu dia simpan lagi di dus. Nah ini arloji yang sangat dihargai. Nanti kalau suatu saat saudara dengar Pak Tong khotbah ini, ada arloji sangat saya hargai, saya pun belum pernah pakai. Jangan heran kalau Pak Tong mengatakan, tapi ada dua rekan saya sudah berani pakai. Nah kenapa saya hargai? Karena dihargai Pak Stephen Tong. Kenapa kita mesti hargai kemanusiaan? Karena kemanusiaan sangat dihargai Tuhan. Saya tidak peduli saudara alami trauma berapa banyak kepada manusia. Saya tidak peduli berapa banyak saudara tidak cocok sama manusia. Saudara mengatakan manusia banyak menyakiti saya. Jika engkau menghargai Tuhan, belajar hargai apa yang Tuhan hargai. Itu sebabnya perintah ini tidak bisa dipahami oleh orang kafir. Saya percaya saudara bukan orang kafir, bukan? Perintah ini tidak bisa dihargai oleh penyembah berhala. Kenapa tidak? Karena penyembah berhala menyembah banyak berhala. Banyak berhala yang tidak bisa menghargai manusia. Nah maka penyembah berhala tidak punya dasar untuk menghargai manusia. Tapi orang yang percaya Tuhan tidak punya alasan untuk tidak menghargai manusia. Nah maka ada beberapa prinsip penting untuk kita merumuskan tentang hak bagi manusia yang harus kita jadikan kewajiban kita. Pak Tong pernah mengatakan di dalam buku Hak Asasi Manusia, iman, penderitaan, dan hak asasi manusia. Dia mengatakan ada hak asasi, juga ada kewajiban asasi. Ada hak yang dimiliki orang karena Tuhan beri.
Ada kewajiban yang wajib dikerjakan orang karena Tuhan beri. Apa itu kewajibannya? Kewajibannya salah satu yang paling penting dan paling utama adalah memberikan penghargaan kepada hidup manusia. Bagaimana berikan penghargaan kepada hidup manusia? Saudara, hidup manusia itu kompleks, tetapi selalu bersifat lokal. Lokasi itu penting. Localize your humanity. Kemanusiaan bukan abstrak. Kemanusiaan bukan tanpa konteks. Dan konteks tidak bisa tidak real. Nah, maka ketika Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Orang-orang Yahudi mulai berdebat, siapakah sesama manusia? Karena di balik kata sesama manusia, ada pengertian yang dianggap sama dengan saya. Itulah sesama manusia. Nah saudara, hukum ini pertama dikatakan di dalam Imamat pasal 19. Engkau tidak boleh menaruh dendam kepada sesamamu, tapi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah saudara, kata seperti dirimu sendiri itu bukan sedang bicara diri saya. Ini sedang bicara dengan orang dekat yang saya anggap sama dengan saya. Maka kasihilah sesama manusia seperti dirimu. Artinya kasihilah kaum dekatmu dan anggap dia benar-benar kaum dekatmu. Jadi ada pengulangan istilah dengan dua istilah yang beda. Kasihilah siapa? Sesama. Sesama, siapa itu sesama? Yang seperti dirimu. Nah ini konsep Yahudi. Kalau saudara lihat orang lain, saudara bisa anggap ada 3 level. Nah ini merupakan level pertemanan yang baik di dalam filosofi Yunani dari pikiran Aristotle. Maupun juga di dalam tradisi yang lebih komplit, yaitu tradisi perjanjian lama. Juga diajarkan. Ketika engkau lihat orang lain, selalu akan ada 3 level. Level pertama adalah engkau lihat orang sebagai manusia yang berfungsi sebagai manusia. Apa itu fungsi manusia? Ya bisa bicara, bisa berbudaya. Waktu dia tidak memenuhi fungsi manusia, dia perlu pertolongan. Saudara kalau lihat ada orang tidak pakai pakaian, lalu jalan seperti orang tidak sadar. Saudara bilang ini ada satu penyakit secara kejiwaan. Dia perlu ditolong. Tapi kalau saudara lihat orang lain berpakaian lengkap jalan seperti biasa, saudara mengatakan ini adalah my fellow human being yang tidak perlu bantuan khusus dan dia berfungsi sebagaimana manusia seharusnya berfungsi. Ini level yang pertama. Yang kedua adalah kelompok yang berinteraksi dengan saudara. Ini merupakan kelompok yang harus saudara hargai berdasarkan perjanjian yang melandasi relasi saudara. Misalnya saudara belum pernah bertemu orang, saudara mau jual mobil, lalu ada orang mau beli, mulai atur perjanjian. Saya mau beli tapi cicil, oh kalau gitu bikin perjanjian ya cicilnya berapa banyak, lalu kalau gagal penuhi harus bagaimana, bikin perjanjian. Maka saudara berelasi dengan orang itu berdasarkan perjanjian yang ditulis, gak usah lebih dari itu. Saudara gak mungkin tuntut dia, kamu kan cicil mobil saya ya? Iya. Kamu kapan ke gereja Reform? Kenapa saya mesti ke gereja Reform? Karena kamu beli mobil saya, kamu harus ke gereja saya juga. Loh kok gitu ya? Ini melampaui relasi kita. Nah itu namanya relasi yang dikhususkan untuk satu tindakan perjanjian. Lalu yang ketiga itu siapa? Orang yang engkau hidup, yang tanpanya engkau tidak bisa jalani hidup sehari-hari. Atau dengan lebih tepat, orang yang engkau akan interaksi dengannya ketika engkau menjalani hidupmu hari demi hari. Nah ini kelompok ketiga adalah orang yang disebut sama dengan diri sendiri. Jadi saudara yang dikatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri adalah kasihilah kaummu seperti engkau berelasi dengan orang yang kepadanya engkau berinteraksi tiap-tiap hari. Waduh ini perintah berat loh. Kenapa berat? Karena saudara berinteraksi dengan orang tiap hari di mana? Di rumah kan? Ketemu orang rumah kan tiap hari. Engkau tinggal di rumah, bertemu dengan orang-orang rumah. Tetapi ketika dikatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di sini saudara berarti mesti belajar buka pintu, izinkan orang lain masuk. Dan menjadi orang yang kepadanya saudara berelasi tiap-tiap hari. Ini dalam tradisi Yunani disebut xenia. Buka pintumu untuk orang asing. Lalu orang asing dijadikan apa? Dijadikan orang yang ketemu tiap-tiap hari. Itu ekstrim ya. Dari level 3 yaitu functioning human being menjadi level 1
Yaitu orang yang aku temui tiap-tiap hari. Maka ini perintah berat loh. Lalu bagaimana menjalankan? Menjalankannya adalah dengan menyadari bahwa semua orang itu mempunyai aspek yang saya alami ketika aku berinteraksi dengan orang lain. Semua orang Tuhan tempatkan di dalam konteks di mana mereka menjadi manusia karena relasi yang intim dan akrab. Nah, dengan demikian saudara mulai belajar melihat orang lain dari sudut pandang yang beda. Bahwa orang lain adalah orang yang juga punya orang tua, yang juga punya anak, yang juga berinteraksi di dalam keakraban sebuah keluarga. Ini yang kadang-kadang kita lupakan. Ketika seorang muda lihat perempuan, lalu hawa nafsunya bangkit dan mengatakan, ini perempuan cantik. Dia lupa perempuan ini adalah anak dari seorang ayah yang sangat mengasihi dia. Waktu seorang muda mengatakan, saya mau menikah dengan seorang perempuan. Kenapa engkau mau menikah? Karena aku perlu istri. Engkau perlu istri. Enggak tentu perempuan itu perlu suami seperti engkau. Ada satu orang bilang, saya tolong doakan ya anak saya punya pacar. Doakan supaya pacarnya itu bisa jadi pasangan yang baik untuk anak saya. Hamba Tuhan yang diminta doakan malah kritik balik dan mengatakan, saya juga mau berdoa untuk 2 pokok doa. Yang pertama supaya pacar anakmu jadi pacar yang baik untuk anakmu. Tapi yang kedua supaya anakmu jadi pacar yang baik untuk dia. Tapi anakku itu anakku. Tapi orang lain juga anaknya orang yang mengatakan dia anakku. Seperti engkau mengatakan orang ini anakku. Rumit ya, tapi sederhana. Siapa dia? Dia anaknya orang lain. Dia punya relasi rumah. Dia dicintai dan mencintai orang-orang di dalam cara yang dekat. Saudara, kalau ini tidak ada, Alkitab sudah memberikan peringatan. Saudara bukan akan jatuh di dalam level 2 atau level 3. Saudara akan sulit menganggap manusia itu manusia. Nah, ini yang tidak dipahami di dalam cara berpikir kita. Kalau saya tidak memikirkan orang lain di dalam konteks dekat yang Tuhan berikan, maka saya tidak bisa menganggap dia sebagai sesama manusia. Waduh, ini peringatan dari Tuhan. Kenapa begitu ya? Karena saudara dan saya punya jahat dalam hati yang sangat besar. Kejahatan yang membuat orang lain menjadi alat bagi kita. Siapa orang lain? Just another tool. Siapa orang lain yang harusnya bikin saya bahagia? Kalau mereka gagal bikin saya bahagia, saya marah. Maka saudara, kadang-kadang kita bisa mempunyai unsur yang sangat terbalik. Dari perintah Tuhan menjadikan sesama seperti diriku berinteraksi di dalam keluarga. Akhirnya kita justru mempunyai kebencian yang ada di dalam level 1. Kebencian mutlak. Makin ketemu makin benci. Waktu tidak ketemu sepertinya tidak sebenci ini ya. Orang-orang yang kalau kenal dari jauh kelihatan bagus. Waktu dikenal dari dekat baru tahu. Ternyata orang ini menyebalkan. Orang ini ternyata sangat sulit. Orang ini ternyata punya kekasaran dan lain-lain. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa kita bisa baik kepada orang yang jauh. Tapi sulit untuk mempertahankan itu kepada orang yang dekat. Karena kita sudah berdosa. Nah, maka hati-hati, peringatan dari Tuhan kalau pakai kata jangan. Ini berarti peringatan itu sesuatu yang menunjukkan kepada kita, engkau ada dalam bahaya melanggar. Jangan. Kenapa bilang jangan? Karena peraturan ini sangat rentan untuk engkau langgar. Aku mana mungkin bunuh orang. Aku orang beradab, aku orang yang tahu aturan, aku tahu hukum. Aku tahu bagaimana hidup di tengah-tengah masyarakat dengan budaya dan aturan hukum yang jelas. Benar, tapi engkau mulai lupa menganggap sesamamu di dalam cara yang Tuhan mau. Maka kita lupa lihat orang lain sebagai orang yang juga punya, orang yang mengasihi, orang yang dimaksudkan untuk ada di dalam konteks di mana dia dikasihi. Kita lupa itu. Yang kita lihat, aku ada dalam konteks harusnya dikasihi, orang lain tidak. Kita lupa lihat diri orang lain seperti diri kita. Dirimu perlu konteks, orang lain juga. Dirimu perlu ada keluarga yang baik, orang lain juga. Dirimu perlu apa, orang lain juga. Coba pikirkan hal ini. Kalau diriku tidak dapat keluarga yang baik, tidak dapat konteks yang baik, bagaimana? Ya dirimu tidak dapat minta Tuhan tolong. Bukan paksakan orang lain dapat konteks yang sama dengan engkau. Sudah saya pernah ketemu satu orang, ramahnya bukan main. Teman saya ya, dari SMP. Bicaranya sangat baik. Saya masih akrab sampai SMA, tapi setelah kuliah sudah tidak lagi bertemu. Orangnya sopan sekali. Lalu saya tanya, kamu diajar sopan itu gimana ya? Karena teman-teman saya semuanya kalau ngomong sembarangan. Dia ngomongnya bagus sekali. Lalu dia mengatakan, oh saya sih belajar dari orang tua. Wah, orang tuanya ternyata jadi contoh yang baik ya. Lalu saya bermain ke rumah dia. Nah, ini momen yang sangat heran sekali. Baru datang ke rumah, saya lihat papanya sedang duduk nonton TV. Lalu tanpa nengok, papanya mengatakan, dari mana lu? Saya kaget.
Lalu dia dengan sopan jawab, dari pasar tadi, dari sekolah ke pasar untuk beli barang-barang keperluan tugas. Pak, ini ada teman saya perkenalkan. Siapa namanya? Lalu dia senggol saya. Nama saya Jimmy, Om. Lalu dia mengatakan, lu jangan macam-macam di sini ya. Duduk yang baik. Pokoknya jangan jadi sensor. Saya kaget. Pokoknya lu di sini jangan jadi sensor. Nama binatang yang adalah man's best friend. Saya kaget. Di sini lu jangan jadi ya. Lalu saya lihat teman saya cuma senyum bilang, itulah papa. Oh, itulah papa. Lalu saya duduk ngobrol-ngobrol pelan suaranya. Takut keluar lagi kata-kata tadi. Kan gak boleh jadi binatang itu ya. Saya jadi kucing aja kalau gitu. Kemudian saya tanya, papamu kayak gitu ya? Dia bilang, tiap hari. Kok kamu gak gitu? Dia katakan kalimat yang sangat menegur saya. Dia bilang, kenapa mesti gitu? Justru karena lihat dia, saya gak mau kayak dia. Ternyata bisa kayak gitu ya. Jadi saudara, banyak kali kita mengatakan pendidikan sih bikin saya begini. Orang tua begini maka saya begini. Loh, temanku ini bisa kok. Dan dia bukan reform. Bukan orang reform. Kalau orang reform malah gak bisa mungkin, saya gak tahu. Kan Tuhan pilih kita karena kita lemah. Nah saudara, di dalam momen itu saya belajar satu hal. Bahwa ketika kita melihat ada yang tidak beres, respons itu tidak selalu mengatakan, kalau begitu dunia pasti gak beres. Aku harus sama gak beresnya dengan dunia aku tafsir sebagai dunia yang tidak beres. Bisa sebaliknya kok. Kalau dunia tidak beres dan engkau tahu betapa menjijikannya dunia yang tidak beres. Ya jangan jadi orang menjijikan juga dong. Jangan jadi orang tidak beres juga. Jadi saya kagum sekali sama teman saya ini. Karena kalau teman-teman yang lain ngomong sembarangan, dia ngomong halus sekali. Lebih kagum lagi karena papanya seperti itu. Maka ketika pamit mau pulang, saya sudah siap-siap diomongin itu lagi. Om pamit ya. Ya. Saya heran. Kok gak ada kata itu keluar? Ternyata kalau pulang gak usah jadi binatang itu gitu ya. Pokoknya selama di rumah jangan jadi kayak binatang itu. Lalu saya pulang, lalu saya bilang, saya hormat sekali sama kamu. Karena kamu berespons dengan cara yang membalikan kondisi. Saudara, apakah ini yang bukankah ini yang harusnya dikerjakan oleh orang percaya? Orang percaya mengatakan, saya lihat dunia sangat kacau. Ya sudah, jangan ikut-ikutan keadaan yang begitu rusak. I can be different. Saya bisa beda dengan orang yang kacau karena aku punya Tuhan. Nah maka saudara sekalian, belajar melihat manusia dengan cara yang sangat-sangat unik. Setiap orang perlu ada kelompok dekat yang mengasihi. Setiap orang diciptakan oleh Tuhan untuk dihargai, dikasihi di dalam keseharian yang begitu indah. Dan ini yang harus kita lihat. Jika demikian, setiap orang adalah orang yang disayang oleh orang yang ada dalam keluarganya. Seharusnya paling tidak. Jika dia harusnya disayang, maka dia harusnya dihargai. Oleh karena Tuhan mengizinkan ada kelompok yang mengasihi dia, memperhatikan dia, menganggap dia penting. Lalu siapa saya? Saya adalah orang yang harus menghargai orang di dalam level itu. Nah maka saudara, yang Tuhan mau bukan cuma kita buka pintu untuk orang asing masuk. Bukan itu, lebih dari itu. Itu kita memperlakukan setiap orang adalah orang yang punya perlakuan baik atau seharusnya diperlakukan baik oleh sekelilingnya. Dengan demikian kita ketahui bahwa saya adalah orang yang memandang orang lain sebagai the beloved, yang dikasihi. Entah dia dikasihi Tuhan atau dia dikasihi oleh lingkungannya atau dikasihi oleh keluarganya. Nah maka saudara, belajar mengendalikan diri di dalam hal ini. Apa sih arti jangan? Jangan itu artinya tidak lakukan, tidak peduli betapa besar keinginanmu untuk lakukan. Ini kata jangan, bukan saran, disarankan kalau boleh, kalau bisa. Tapi Alkitab mengatakan jangan. Kenapa dikatakan jangan? Karena tendensi hatimu tidak selalu selaras dengan tujuan dari perintah ini. Tuhan bilang jangan membunuh. Hati kita mungkin ingin membunuh. Enggak, saya enggak mau membunuh. Ya, tapi engkau mulai meniadakan kemanusiaan orang lain. Ketika engkau memaki orang lain, bicara kasar kepada orang lain, ketika engkau memukul orang lain, ketika engkau marah karena orang lain tidak berfungsi seperti yang engkau mau, bukankah itu adalah bagian yang Tuhan katakan jangan? Bukankah ini berarti kita lupa menghargai kemanusiaan dengan cara yang Tuhan mau? Itu sebabnya perhatikan baik-baik bagaimana engkau bereaksi. Setiap orang punya lingkungan yang membuat dia dihargai. Hargai orang itu dengan cara demikian. Nah ini hal pertama yang mau saya bagikan mengenai hak
dari hidup manusia. Nah, apa hal kedua? Hal kedua, kalau setiap orang punya orang dekat yang harusnya menghargai dan memelihara dia, saudara pun punya orang dekat yang harusnya engkau hargai dan engkau lindungi dan engkau kasihi. Nah, inilah perwujudan dari jangan membunuh. Kita pikir aku sudah jalankan perintah jangan membunuh karena aku tidak pernah bunuh siapapun. Benarkah? Bagaimana kamu perlakukan suamimu? Bagaimana kamu perlakukan istrimu? Bagaimana engkau perlakukan orang tuamu? Bagaimana engkau perlakukan anakmu? Anak-anak muda, bagaimana engkau perlakukan pacarmu? Banyak orang mau pacaran, tapi tidak mengerti apa itu pacaran. Kalau saya tahu orang lain punya komunitas atau konteks dekat, di mana dia harusnya dihargai, harusnya dikasihi, harusnya dilindungi. Bagaimana dengan konteks rumahmu atau orang dekatmu? Di dalam hidupmu pun ada orang yang harusnya engkau kasihi, yang harusnya engkau lindungi, yang harusnya engkau jaga, yang harusnya engkau hormati. Sudahkah engkau jalankan itu? Tiap hari kita berinteraksi dengan orang, bagaimana kita berinteraksi? Peraturan Tuhan tidak diterapkan di dalam kondisi void. Tidak dilakukan di dalam kondisi ideal, dilakukan di dalam kondisi nyata. Itu sebabnya perintah jangan membunuh sangat dekat untuk kita jalankan, juga sangat-sangat krusial karena sangat mungkin kita langgar. Di dalam kehidupan berkeluarga, apakah engkau melihat sesamamu manusia di dalam penghargaan yang Tuhan berikan dan kau tunjukkan di dalam interaksi hari demi hari? Mudah untuk mengekspresikan perasaan hormat atau kagum atau melindungi atau apapun kepada orang jauh yang hanya perlu perhatian dan juga interaksi dengan kita di dalam level yang sangat singkat. Saudara, kalau datang ke gereja senyum sama orang gampang, tapi senyum sama anggota keluargamu capek juga ya. Pagi senyum, halo. Sore senyum lagi, sering amat ya. Ketemu lagi besok. Kalau seminggu sekali masih oke. Maka kalau kita bertemu orang-orang di gereja, kita jadi malaikat bagi orang gereja. Wah, kalau lihat Pak Jimmy itu baik ya, tiap ketemu senyum. Enggak selalu sih ya, saya kadang enggak senyum. Ada sariawan kadang. Lalu saudara mengatakan, iya ya orang ini baik di gereja. Apakah dia baik di rumah? Apakah dia tetap mempertahankan kesopanan? Apakah dia bicara dengan nada yang tetap baik di dalam keseharian? Waktu engkau menyapa istrimu, bagaimana menyapa? Apakah waktu engkau berbicara dengan orang yang engkau temui di gereja, engkau sopan? Sopan. Waktu ketemu, Pak Jimmy, bagaimana kabarnya? Pak Jimmy, waktu sama suamimu, namanya Waktu mamanya melahirkan, siapa namanya? Di akte kelahiran, Par Dede gitu ya. Kenapa panggil suamimu Kenapa panggil istrimu hoi? Kenapa waktu engkau bertemu orang yang jarang engkau temui, engkau begitu sopan, begitu mampu menghargai. Begitu ketemu orang dekat yang ada hanyalah kebencian, kebosanan, muak, perasaan tidak suka. Ini bahaya sekali. Kita mengatakan aku tidak pernah dekat dengan hukum jangan membunuh. Jauh. Benarkah jauh? Kalau jauh, coba lihat bagaimana engkau memperhatikan sesamamu. Saudara, di antara kita ya, nggak ada yang Tuhan tuntut untuk mengekspresikan kasih ke orang jauh. Misalnya Donald Trump. Siapa di sini yang kewajibannya adalah mengekspresikan kasih ke Donald Trump? Waktu Donald Trump ulang tahun, siapa di sini yang WA selamat ulang tahun? Happy birthday, POTUS. Gitu ya. Apa kabar POTUS? Nggak ada. Kita nggak dituntut oleh Tuhan untuk berinteraksi menghormati hak orang kepada orang yang tidak pernah kita temui secara langsung. Tapi Tuhan tuntut kita untuk menghargai hak manusia dari orang yang Tuhan pertemukan dengan kita tiap-tiap hari. Maka sekarang saya minta kita lihat, saya tidak bilang saudara berlaku bodoh ya, tutup mata. Orang jahat saudara tetap perlakukan baik dan tidak mempedulikan keadilan. Bukan itulah pasti. Tapi yang ingin saya tekankan adalah, apakah kita mengekspresikan perasaan menghormati hak orang lain kepada orang yang tiap hari kita berinteraksi dengannya. Karena orang-orang inilah yang menjadi landasan bagi Tuhan untuk menghakimi engkau. Saudara tidak akan dihakimi oleh Tuhan dengan bagaimana cara saudara memperlakukan saya kalau saudara jauh dari saya. Tapi saudara akan dihakimi Tuhan berdasarkan cara engkau menghargai hak kemanusiaan dari orang-orang di sekelilingmu. Orang tuamu yang sudah tua, apakah engkau hargai haknya? Orang yang engkau ada berinteraksi tiap-tiap hari, apakah engkau sudah hargai haknya?
Itulah yang Tuhan mau kita pikirkan baik-baik. Pembunuhan pertama di dalam kitab Kejadian tidak terjadi karena ada dua suku bertengkar. Pembunuhan pertama adalah dari seorang yang tiap hari berinteraksi dengan orang yang lebih muda, yang harusnya dia cintai, yang harusnya dia sayangi, yang harusnya dia pelihara. Orang yang muda ini harusnya mendapat kasih dari kakaknya ini, harusnya mendapat perlindungan dari kakaknya ini. Tapi yang dia dapat adalah dengki, iri hati, dendam yang ditimbun terus. Sampai akhirnya dia dipukul dengan batu sampai mati. Inilah kasihannya Habel dan inilah jahatnya Kain. Kain membenci orang yang kepadanya dia berinteraksi tiap-tiap hari. Perhatikanlah, saudara dan saya ada dalam bahaya terus. Iblis musuh kita bukan pribadi bodoh. Dia tidak berusaha membuat saudara bentur dengan orang asing. Tapi dia pasti berjuang untuk membuat saudara kehilangan penghargaan kemanusiaan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan dekat dengan saudara. Nah, dari penghargaan terhadap orang, barulah kita mulai mempunyai teori tentang hak asasi manusia. Dan ini hanya mungkin dari kekristenan. Apa itu hak hidup manusia? Hak hidup manusia adalah setiap orang perlu mendapatkan konteks di mana dia berada di dalam kondisi dikasihi, dituntut untuk mengasihi, diperlakukan adil, dan dituntut untuk berlaku adil di dalam konteks sehari-hari. Tiap hari mengasihi, tiap hari memperlakukan orang dengan adil. Dari konteks dekat inilah baru ditarik ke konteks jauh. Saudara seorang bernama Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dia menulis The Philosophy of Right. Hak asasi itu datang dari mana? Dan dia mengatakan, setiap kali kita berusaha bergumul untuk mengerti apakah ekspresi paling rasional yang kita bisa berikan untuk ada di dalam masyarakat. Ekspresi paling rasional adalah ketika kita berharap bahwa keseimbangan, keteraturan, kebebasan, dan kelimpahan hidup itu merupakan sesuatu yang kita perjuangkan bersama. Dari situlah ada kemungkinan untuk manusia dihargai dan menghargai. Tapi saudara, pemikiran ini biar bagaimanapun sangat berhutang pada apa yang kitab suci ajarkan tentang manusia. Maka dari penghargaan individu, kita mulai menjadikan itu sebagai basis dari penghargaan yang harus diberikan di masyarakat. Bukan dari penghargaan kepada komunitas besar sebuah bangsa, diturunkan ke manusia. Ini pendekatan dari filsafat politik. Bagaimana sebuah bangsa harusnya mengatur, lalu kemudian diturunkan kepada bagaimana individu harusnya dihargai. Tapi kekristenan memulai bukan dari individu, bukan juga dari kelompok, tapi dari rancangan Tuhan. Biarlah kita tahu bagaimana Tuhan memperlakukan manusia. Dan saudara, saya ingin masuk dalam bagian terakhir khotbah ini, yaitu cara Tuhan menghargai hak hidup manusia. Apa sih yang Tuhan berikan kepada manusia? Yang Tuhan hargai, yang Tuhan tuntut kita hargai dari orang dekat kita. Yang pertama, Tuhan mengizinkan daerah atau tempat dia hidup disertai juga dengan tempat manusia hidup. Taman Eden itu dibuat untuk jadi tempat Tuhan menyatakan diri. Tapi Taman Eden juga dibuat jadi tempat tinggalnya Adam dan Hawa. Kenapa Adam dan Hawa boleh tinggal di Taman Eden? Karena Tuhan yang undang. Memang Taman Eden punya siapa? Punya Tuhan. Maka Tuhan adalah yang membuka pintu bagi yang bukan dirinya untuk berdiam bersama dengan dia. Nah, inilah penghargaan pertama yang saudara harus berikan kepada orang sekitar saudara, yang Tuhan percayakan untuk berbagi hidup dengan saudara. Hargai pasanganmu, hargai orang tuamu, hargai anak-anakmu, hargai saudaramu, kakakmu atau adikmu. Engkau berbagi tempat hidup bersama dengan orang-orang ini. Berlakulah dengan cara yang seperti Tuhan mau kepada orang-orang ini. Ini hal pertama, Tuhan membagi wilayah, membagi tempat, membagi hidupnya bagi yang lain. Menghargai hak bukan diberikan selama aku tidak diganggu ya. Aku tolong kamu tapi aku tidak mau diganggu. Aku berikan apa yang kamu perlu tapi jangan ganggu aku. Ini tidak mungkin terjadi dalam sebuah keluarga. Sebuah keluarga tidak mungkin tidak saling ganggu satu dengan lain. Waktu ada satu, yang lain harus mengalah. Saudara, ada satu orang mengatakan kepada saya sudah hitung-hitung loh, kalau saya nggak punya istri dan anak, sekarang udah lumayan kaya. Tapi saya bilang, orang nggak bisa menikmati kehadiran uang, benar deh.
Orang akan jauh lebih menikmati kehadiran keluarganya ketimbang uang. Kalau perlu semua uang diganti oleh kehadiran keluarga, itu pun terbahagia. Nah, maka saudara coba perhatikan hal ini yang pertama. Tuhan membagi tempat hidupnya dengan manusia. Manusia harus saling bagi tempat hidup bagi yang lain. Begitu kita menolak hal ini, mulai ada hal yang bisa dimanfaatkan setan menjadi kebencian. Kenapa sih kamu ada di hidup saya? Kenapa sih kamu satu rumah dengan saya? Kenapa sih kamu ganggu kesenangan saya? Kenapa sih kamu menghalangi saya? Lama-lama jadi pembunuhan. Ini yang dilakukan Kain kepada Habel. Kenapa Habel harus lahir? Lalu harus ganggu saya dicinta Tuhan. Gara-gara kamu, saya tidak lagi nomor satu di hadapan Tuhan. Nah, ini yang dialami oleh Kain. Lalu hal yang kedua, Tuhan mengizinkan ada interaksi yang nyata dengan manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan melanggar, Tuhan mengizinkan dia memiliki kelangsungan hidup dengan pertolongan dan proteksi dari Tuhan. Tuhan proteksi Adam dan Hawa setelah jatuh. Tuhan mengatakan, aku akan tetap mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan dengan ular. Tuhan tidak berpihak pada ular, Tuhan tidak membuang manusia. Ada penerimaan kembali. Hak yang kita berikan kepada sesama, termasuk hak menerima kembali di dalam kondisi pernah ada kejatuhan. Kenapa mesti terima kembali? Karena itulah hak yang Tuhan berikan ke manusia. Harusnya nggak usah diberi. Manusia sudah salah, buang aja. Tuhan tidak lakukan itu. Maka seperti Tuhan mengizinkan manusia dapat kesempatan diterima kembali. Demikian Tuhan mengharapkan, menuntut bahkan manusia untuk memberikan penerimaan kembali. Ini yang terjadi pada anak yang hilang. Dia mengalami diterima kembali oleh ayahnya. Meskipun dia tidak mendapatkan itu dari kakaknya. Ayahnya terima peluk dia. Saudara, lukisan yang sangat-sangat saya suka adalah lukisan terakhir Rembrandt sebelum dia mati. Ini lukisan adalah his personal letter to his God. Lukisan ini adalah surat pribadinya kepada Tuhan. Dia tidak harap populer lagi. Dia sudah jatuh dalam kemiskinan dan dia lukis lukisan anak yang hilang. Anak yang hilang, wajahnya itu wajah Rembrandt. Lalu Rembrandt melukiskan Bapa yang memeluk sebagai Allah, yang punya tangan penuh dengan kekuatan dan penuh dengan kelembutan menerima balik. Lalu wajah ayah itu, matanya satu memandang kepada anak yang hilang, satu lagi menerawang. Menerawang kemana? Menerawang ke masa ketika anak ini masih menyakiti hatinya. Sudah sakit hati tidak gampang hilang. Sang ayah ingat, ini anak yang sakiti hati saya. Tapi ingatan itu tidak mencegah dia memeluk anak itu. Tidak mencegah mata yang satu memandang. Ini lukisan sulit sekali ya. Saudara, lukis orang lihat kedua arah yang beda tanpa kelihatan aneh. Itu bukan hal yang gampang. Rembrandt mampu melakukan ini. Ini merupakan lukisan yang menunjukkan skill yang sangat tinggi. Tapi juga iman yang sangat berharap kepada Tuhan. Terimalah saya Tuhan sebagai orang yang pernah liar, pernah salah, pernah kacau, tapi mau pulang kembali ke rumahmu. Dan sang bapa mengatakan, mari aku peluk kamu, aku kenakan cincin di tanganmu, aku berikan sepatu dan jubah, dan mari adakan perayaan, sebab anakku yang mati sudah hidup kembali. Tuhan terima Adam dan Hawa, Tuhan terima saudara dan saya. Saudara dan saya harus terima orang di dalam kesalahannya. Kita sering kali mempunyai perasaan benar waktu orang salah, waktu anak salah, marahnya sampai terus. Waktu pasangan salah, marahnya sampai terus. Waktu orang tua salah, marahnya tidak habis-habis. Saudara, ini tidak menghargai hak. Hak apa dia sudah salah kok? Hak yang Tuhan beri, bukan hak yang dimenangkan oleh manusia. Bukan hak yang kita akui ada pada manusia, tapi hak yang Tuhan beri. Ada hak untuk hidup bersama dengan Tuhan. Ada hak untuk diampuni oleh Tuhan. Maka Tuhan tidak mungkin tidak mengampuni orang yang kembali. Tapi heran, tidak banyak orang mau kembali. Banyak orang lebih pilih keras dalam dosanya. Tidak peduli, menyembunyikan hatinya yang jahat. Dan tidak mau dikoreksi oleh Tuhan. Orang seperti ini celaka. Tuhan mau terima orang yang kembali. Tapi kenapa engkau tidak mau kembali? Kenapa engkau tidak mau datang ke Tuhan? Kenapa engkau tidak mau ubah hatimu? Ini adalah hal yang kedua. Tuhan memberikan hak untuk orang kembali. Bukan karena dia layak. Bukan karena dia berhak. Tapi karena Tuhan mau melakukannya. Yang ketiga, Tuhan memberikan kesetiaan yang diperbarui.
Wah, ini sangat-sangat besar. Setelah terima apa yang terjadi, dia memperbarui perjanjiannya. Perjanjian yang kubuat di dalam cara yang baru. Di dalam perjamuan terakhir sebelum Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus mengambil cawan dan mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Ini kalimat sangat-sangat mengharukan. Manusia sudah pernah menyakiti Tuhan berkali-kali, puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali. Tapi Tuhan mengatakan, aku mau terima engkau kembali. Terima saja? Tidak. Tuhan berikan perjanjian yang diperbarui. Perjanjian yang dibuat ulang dengan darah anaknya yang tunggal. Yesus Kristus menumpahkan darahnya dan mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang materainya adalah darahku. Yang berdosa siapa? Kita. Yang curahkan darah siapa? Kristus. Kenapa ini terjadi? Karena Tuhan mau memberikan kepada kita hak untuk memperoleh kesetiaan Tuhan. Hak apa kita dapat kesetiaan Tuhan? Kita tidak berhak memang, tapi Tuhan yang beri. Dengan demikian saudara dan saya harus mempunyai kengototan untuk mempunyai kehidupan yang senantiasa diperbaiki. Kehidupan yang senantiasa menikmati hal indah yang baru yang Tuhan mau berikan. Inilah penghargaan kepada hak yang dimiliki oleh orang lain berasal dari Tuhan. Kiranya saudara dan saya belajar mengerti bahwa kalimat dengan kata jangan mempunyai kandungan bahaya yang potensi kita langgar. Maka jangan membunuh. Jangan ambil hak orang yang Tuhan berikan. Jangan abaikan hak orang dekatmu yang memang mereka tidak berhak dapat, tapi yang Tuhan rela berikan kepada mereka. Kiranya Tuhan pimpin kita ada di dalam cara Tuhan memperlakukan sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mohon berkat-Mu bagi kami. Izinkan kami menikmati Tuhan di dalam segala kelimpahan melalui cara kami berelasi dengan orang-orang dekat kami. Engkau memberikan kami konteks dekat, ada anak-anak kami, ada orang tua kami, ada tetangga kami, ada pasangan kami. Berkali-kali kami menyakiti hati Tuhan, karena kami mengabaikan hak orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, jika kami pernah mengabaikan hak mereka untuk mendapatkan kasih kami, jika kami pernah mengabaikan hak mereka untuk mendapatkan keutamaan kami, jika kami pernah mengabaikan hak mereka untuk mendapatkan kehadiran kami, ampunilah kami. Dan kami ingin menjadi orang yang menghargai hak orang-orang di sekeliling kami yang Tuhan sudah berikan. Biarlah para suami belajar berkonsentrasi untuk mengasihi istri. Istri belajar berkonsentrasi untuk mengasihi suami. Anak-anak belajar berkonsentrasi untuk menghormati orang tua. Orang tua belajar berkonsentrasi untuk mendidik anak di dalam kebenaran, kasih, dan keadilan. Dan setiap kami belajar berinteraksi dengan menyadari ada hak untuk diperlakukan baik dari orang di sekeliling kami yang Tuhan tuntut dari kami. Tolong kami menjalankannya ya Tuhan. Biarlah pengertian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri dapat kami pahami di dalam kelimpahan yang Tuhan berikan lewat kitab suci. Tolong kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.